dan 81. Putusan nomor 77 PUU 24 Romawi 2026 dan nomor 81 PUU 24 Romawi 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan nomor 77 PUU 24 Romawi 2026, 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, permohonan nomor 81 PUU 24 Romawi 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Tri Prasetyo Putra Mumpuni, pemohon nomor 77 tahun 2026, 2. Raden Nuh dan Dian Amelia, para pemohon nomor 81 tahun 2026. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon aku, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Permohonan nomor 77 PUU 24 Romawi 2026. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Adis Kadir dengan alasan karena terdapat konflik kepentingan yang akan menyebabkan independensi serta imparsialitas dalam menangani perkara sebagaimana dikhawatirkan oleh pemohon. Berkenaan dengan permohonan maksud, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan untuk Hakim Konstitusi Adis Kadir tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran pemohon perihal adanya konflik kepentingan. Sementara itu untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah tidak menjabat sebagai Hakim Konstitusi ketika permohonan akuo diputus pada tanggal 7 April 2026. Bahwa apabila dicermati alasan-alasan permohonan terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian yang dimaksudkan oleh pemohon, yaitu pasal 1 angka 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa berkenaan dengan uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Lebih lanjut berkenaan dengan petitum permohonan pemohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata rumusan petitum angka 2 justru tidak bersesuaian dengan alasan-alasan permohonan pemohon yang menguraikan mengenai adanya permasalahan dan ketiadaan pengaturan mengenai masa jabatan Kapolri yang menyebabkan ketidakpastian periodisasi kepemimpinan dalam Polri yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon. Dalam hal ini Mahkamah dapat memahami keinginan pemohon yang menghendaki adanya periodisasi masa jabatan dalam jabatan Kapolri dalam norma yang dimohonkan pengujian. Namun dengan rumusan petitum yang demikian, apabila petitum angka 2 dikabulkan, justru membuat keseluruhan norma menjadi tidak berlaku dan menjadikan pengaturan syarat pengangkatan Kapolri menjadi tidak ada. Lebih lanjut, jika dicermati petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan, di mana petitum di satu sisi memohon agar norma pasal 11 Undang-Undang 2 2002 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak secara tegas mengatur masa jabatan Kapolri. Namun pada sisi lain, pemohon memohon agar norma pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dinyatakan konstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan DPR. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin dapat mengabulkan kedua petitum dimaksud sekaligus. Di samping itu, Mahkamah juga tidak dapat memahami petitum mana yang sesungguhnya dimohonkan oleh pemohon di antara kedua petitum dimaksud.
Dalam hal ini pemohon seharusnya merumuskan petitum angka 2 dan petitum angka 3 secara alternatif dengan memberi kata atau di antara kedua petitum dimaksud karena keduanya memiliki konsekuensi hukum berbeda. Terlebih jika dicermati lebih lanjut, pemohon dalam merumuskan petitum angka 4 dan petitum angka 5 dalam permohonan aku juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim sebagaimana rumusan petitum dalam permohonan pengujian undang-undang. Permohonan nomor 81 PUU 24 Romawi 2026. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara sama permohonan aku, inkasu hal-hal yang dimohonkan untuk diputus atau petitum, khususnya petitum angka 2, menurut Mahkamah, pada satu sisi para pemohon memohon agar norma pasal 169 Undang-Undang 7 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara di sisi lain, norma pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T Undang-Undang 7 2017 tetap dipertahankan secara utuh dengan adanya frasa calon presiden dan wakil presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf A sampai dengan huruf T sebagaimana diatur dalam pasal 169. Rumusan atau konstruksi norma baru yang dimohonkan para pemohon menunjukkan sikap ambigu antara mempertahankan secara utuh atau keseluruhan norma pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T Undang-Undang 7 2017 dengan menambahkan substansi baru atau pemaknaan baru berupa frasa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan presiden dan atau wakil presiden yang sedang menjabat. Rumusan petitum para pemohon yang demikian adalah tidak lazim karena merumuskan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum yang dirumuskan saling bertentangan atau kontradiktif. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan-permohonan aku, namun oleh karena permohonan-permohonan aku adalah tidak jelas atau kabur atau obskur, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan nomor 77 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 dan nomor 81 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 bulan April tahun 2026, yang diucapkan oleh sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 bulan April tahun 2026.